Di sini gua Edo dan ada teman-teman gua Andre, Anas, Ferry. Ansel. Bahasan hari ini adalah tentang hidup. Menurut lo orang, lu udah tergolong dalam hidup yang punya hidup yang sempurna nggak? Atau lebih gampangnya, lu udah dapetin semua yang lu mau belum sih dalam hidup ini? Belum ya? Ya belum lah, kayak ya kan biasa umur segini kan finansial ya, mandiri terus ya gitu lah, finansial yang utama. Finansial ya. Oke. Kalau lu nih, apa bro? menurut lu hidup lu udah sempurna belum? Udah lah bos men, Belum sih. lu tanya Apa? janganlah. Next. Next ya? Jangan. Gimana? Belum bro, Belum ya? belum ada happy pet di atas rumah gua. Kalau lu Per? Hidup mau lu sekaya apa tuh nggak mungkin sempurna kan? Kayak lu semua cukup, yang lu mau ada semua. Apa yang lu iniin, misal gue pengen ini, terus bener kejadian kayak gitu, nggak ada apa ya ibaratnya jatuhnya, nggak ada susahnya, lu bosan banget. Oh, jadi intinya harus kena masalah dulu lah. Yang itu makanya balance. Kalau nggak ada jelek, nggak ada bagus ya. Lu udah bagusnya bosan man. Bosan ya, benar. Bosan nggak? Benar. Kalau lu Sen? Ya kalau ditanya semua pasti belum lah ya. Belum ya. Kira menurut orang ada nggak orang yang menurut diri dia hidupnya udah sempurna banget? Maksudnya udah nggak butuh apa-apa. Sempurnanya tuh udah dapetin apa yang lu pengen gitu loh Dalam hidup gitu. dalam hidup. Pas sempurna itu kan terlalu ini kan, terlalu luas kan. Mungkin yang mau dibahas itu lu dapetin apa yang lu mau Di hidup dalam ini gitu. Kayak kalau dari dengar cerita si Ferry, gue maksudnya itu kayak mau sekaya apapun pasti ada butuhnya lagi gitu loh. Ujungnya pasti, contohnya habis pengen beli sepeda orang lihat motor pengen motor gitu gitulah. Jadi naik tingkat terus kayak gitu gitu. Nah menurut tuh ada nggak orang yang menurutnya hidupnya tuh udah paling sempurna, Ada aja sih. merasa udah cukup gitu. merasa udah cukup, merasa sempurna, ada aja. Ada aja sih. Tapi itu sih kalau kayak gitu kayak hidupnya terlalu gimana? Enggak, mungkin biasa orang-orang yang kayak gitu mungkin emang udah tua biasanya. Oh, udah bebas finansial biasanya. Iya, mungkin dia kayak udah punya semuanya yang dia mau istilahnya. Kayak dan ntar orang-orang yang kayak gitu ya istilahnya dari sisi duitnya udah oke, keluarga udah oke, istilahnya sampai dia udah nggak tahu lagi mau ngapain, ya udah ujung-ujungnya dia jadi memberi doang bro. Tapi menurut lo orang, hidup lo orang udah tergolong cukup belum? Maksudnya tergolong yang kayak hidupnya tuh, oh gue udah dapet ini, gue udah dapet ini, sampai akhirnya gue bingung mau dapetin apa lagi, gue tuh bingung gitu loh. Cukup udah, puas belum? Puas belum ya? Karena Soalnya emang sifat dasar manusia kayaknya nggak bakal puas. Butuh terus pasti. Ibaratnya lo orang sekarang udah punya duit banyak nih, Tetap. Kira-kira lo bakal pengen apa? Tetap masih banyak. Tetap butuh Kayak lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kayak lu bilang gini, lu beli sepeda, lu udah kebeli, lu pengen beli motor. Betul. Let's say gini, gue malah nih dengan duit udah banyak banget, udah bisa beli mobil segala macam. Mungkin di saat, oke gue udah bisa beli helikopter, gue ngomong lagi beli pesawat gitu, atau beli jet yuk, beli apa tinggal di luar angkasa itu pasti lu naik terus men. Kan tergantung gimana ya, kalau kata orang bijak tuh bersyukurnya. Kalau poin lu intinya bersyukur aja ya apa yang didapat. Poinnya guanya enggak. Tapi Karena menurut gua belum gitu loh. Iya. Belum Karena lu mencapai belum pernah goals merasakan gua. punya pesawat kayak gimana. Iya. Tapi ketika lu bakal punya pesawat kan pasti kayak biasa aja rasanya kan. Kayak lu bakal punya Lamborghini, Oh gini. ya udah lu dilepasin gitu loh. Mungkin kayak gitu sih. Ntar ujung-ujungnya ketika lu udah punya pesawat, nanti lu pengen lagi naik sepeda. Iya. Muter Sepeda aja. sekali gua 6M. Iya. Yang nyucinya doang 2 juta. Pernah dengar gak istilah kayak yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya? Iya. Yang ya sama, anggap aja kita orang yang cukup,
kita pengen Lamborghini, pengen pesawat, pengen ini, pengen itu gitu. Anggap aja ada yang lebih rendah lagi, mereka juga pengen makan, pengen ini, pengen ini. Yang ibaratnya gembel-gembel itu pengen makan, mereka dapat makan, mereka udah bersyukur. Nah mereka merasa, duh ini orang enak banget hidupnya ya. Terus kayak hidup lu orang tuh kok kayak nggak adil. Kita yang miskin nih kerja keras buat dapat makan, mereka yang udah kaya malah belinya materi-materi yang kayak gitu-gitu. Nah menurut lu kalau dibilang hidup adil nggak adil gimana menurut lu orang? Ya mungkin karena mereka nggak pernah ada di sisi orang yang mereka lihat sih. Orang yang istilahnya gembel tadi mungkin belum pernah ngerasain susahnya jadi bos kayak gimana. Iya. Dan kebalikannya mungkin bosnya udah terlahir jadi kaya, nggak pernah ngerasain gembelnya gimana gitu. Makin banyak uang lu, makin gede tanggung jawab lu. Iya. Sebenarnya jadi bos juga nggak gampang juga sebenarnya. Iya. Karena kebanyakan orang kan mikir Kalau enak gampang nih. semua jadi bos dong. Iya kalau gampang semua jadi bos, bener. Atau mungkin bisa lebih menderita si bosnya daripada yang Iya. Karena kan si bos harus mikir terus ya biasanya. ya mungkin ya Harus Ada- ngambil keputusan yang tepat juga biar nggak salah ambil jalur kan. ya mungkin Ya kadang beberapa orang berpikir hidup mereka tuh kurang terus biasanya. Makanya pengennya gue pengen ini, tapi mereka nggak mikir, oh iya nih gue udah dapat ini, nggak bersyukur. Inti poinnya kan di situ sebenarnya. Tapi kalau ditanya hidup adil nggak adil, pasti kebanyakan orang bakal bilang nggak adil. Karena lu nggak bisa milih lu lahir di keluarga apa. Betul, nggak bisa lahir. Maksudnya sorry salah ngomong. Maksudnya nggak bisa memilih, tidak bisa memilih maksudnya. Ya random aja. Random betul. Sekarang keluarga kayak gitu yang langsung udah tajir gitu. yang udah tajir atau hidupnya kok keluarga gue gembel, miskin atau yang kayak gimana lah hidupnya, menurut lu adil nggak adil gimana? Ya, susah buat tahu ya, kayak Ferry lah, mirip-mirip. Maksud gue kayak mungkin financially udah 100% udah pasti lah, orang udah tahu udah enak kan. Cuman mungkin dalam keluarganya kan mungkin dia kekurangan kasih sayang, bapaknya kerja mulu atau ibunya nggak bisa ngurus anak. Kan itu kan contoh klasik kan, kayak orang yang berduit tapi kekurangan di sisi kasih sayang, sisi emosional. Jadi secara emosional mungkin rasa kesayangnya dikasih kurang karena kerja terus gitu ya, Ya bisa jadi kekurangannya. kan, ya kita kan nggak tahu ya Kita nggak bisa lihat ya. di posisi Dia di rumah gimana saudara, sama keluarga gimana. Ya kita kalau ngeliat Raffi Ahmad kan cuma ngeliat enaknya doang, oh kaya. Iya. Tapi kalau lu lihat zaman dulu, ini kan maksudnya gue tahu maksudnya backgroundnya Raffi Ahmad dari zaman dia pertama sama Olga tuh, zaman dulu kerja kerasnya juga maksudnya kayak almarhum, oke. Itu gila-gilaan juga kerjanya bro, itu 2 orang itu sampai jadi apa kayak cameo yang jadi patung orang jalan gitu fair. Jadi kayak orang cuma ngeliat enaknya doang, tapi lu nggak mau kerja gitu loh. Sedangkan cara si Raffi Ahmad buat jadi kaya ya kerja. Lu mau jadi bos ya lu kerja, apa ya kerja. Tapi yang balik lagi, mau ngomong hidup nggak adil ya lu kalau pikirnya nggak adil terus ya kapan adil ya? Nggak ada kemauan usaha untuk maju gitu loh, untuk jadi apa yang lo kayak gitu. Cuma gue mikirnya gini sih loh, mungkin maksudnya adil nggak adil itu gue lebih mikirnya dari sisi privilege. Oke. Jadi kayak misalkan nih, kayak tadi lu mention tentang anaknya Raffi gitu ya. Betul. Si Rafathar lahirnya kan emang udah dari keluarga yang kaya. Nah terus ini kita kan ngomongnya dari materi aja lah ya. Ya kita sering ngomong materi dulu nih. Iya. Nah Rafathar lahir dari keluarga kaya. Terus ada satu lagi misalkan anak lahirnya dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja gitu. Nah kalau gue ngelihat si Rafathar istilahnya punya jalan yang lebih singkat untuk dia jadi ke atas, karena istilahnya bapaknya udah punya channel, bapaknya udah punya duit. Iya. Ngerti nggak? Sedangkan anak yang satu lagi yang dari keluarga yang biasa itu bapaknya nggak punya apa-apa, maksudnya channelnya mungkin lebih sedikit, duitnya lebih sedikit, Bisa lebih kerja butuh lebih, effort yang lebih banyak untuk dia naik ke atas gitu. lebih berat lah usahanya. Iya. suffering more. Jadi gue kayak ngerasa ngelihat kayak yang nggak adil dari sisi itu sih, maksudnya ketidakadilan yang dimana
yang satu lebih gampang untuk naik, sedangkan yang satu lagi lebih susah gitu untuk dia bisa nyampe di top level. Kalau yang gue bilang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Karena yang kaya selalu cekek yang miskin biasanya. Nggak adil kan? Ya, makanya gue bilang selalu nggak adil. Itu biar kita nggak merasa digituin gimana. Sekarang kita maksudnya sama-sama cuma manusia biasa. Biar nggak ngerasa begitu. Biar nggak ngerasa dicekek sama yang di atas. Maksudnya yang dengan level yang tinggi. Fokus ya. sama diri sendiri aja. Iya, fokus sama diri sendiri aja. Lu nggak usah ngeliatin orang yang di atas lu nggak usah ngeliat orang yang di bawah lu. Jadi lu ngerasa misalkan, oh dia lebih enak, ya udah itu keuntungan buat dia. Bonus buat dia. Lalu lihat orang yang di bawah lu, oh ya mungkin dia kurang beruntung. Cuma menurut lu kan, Iya menurut lu kalau disuruh di pilih, hidup lu sekarang lu ngerasa dunia ini adil gak sih? ya misalnya entah dari finansial, entah dari keluarga, entah dari wanita, apapun itu biasa. Adil nggak adilnya kalau menurut gue gini, kalau lu udah kerja getol, lu udah ngelakuin mampu lu, bener-bener all out nih, sampai lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin itu nggak adil. Lu udah kerja gila tapi ternyata Hasilnya lu nggak nggak ada hasil, Iya. nggak ada yang bisa bikin lu maju, mungkin itu nggak adil. Tapi adil kalau misalnya gini, lu nggak punya apa-apa, kerjaan lu cuma ngeluh nih, cuma ngomong hidup nggak adil, dia harap apa? Itu adil menurut gue. Ya lu nggak mungkin dong lu diem doang, lu ngeluh, lu dapet. Iya. Bener gak sih? Ngerti gak sih yang gue maksud? Tapi malah nyatanya kebanyakan sekarang kasus itu Fer, yang tadi gue bilang, kayak tadi yang lu cerita tentang lu udah ngelakuin segila yang lu bisa, tapi hasilnya nggak memuaskan gitu loh. Ini kita ngomongin kayak misalkan nih, lu dikerja misalkan di dunia kerjaan kantoran ya. Iya. Lu ada kolik lu yang satu level sama lu, Tapi naik pangkat lebih cepat. karena dia ada direktur misalkan. Ya ada channel. Nah itu Sedangkan gimana lu tuh? cuma orang biasa kerja di perusahaan itu, performance lu bagus, Lebih bagus, mungkin bahkan lebih bagus. lebih bagus Ah, gitu. Gue ngelihatnya bukan lebih ngadil sih, itu gue ngeliatnya ya udah, punya privilege. bukan punya privilege ya, Kayak lu pasrah dia aja gitu. beruntung gitu loh, dia beruntung. Sekarang gini, kan gue kerja, terus kolega gue satu baru kerja sebulan, gue udah 2 bulan nih. Atau dia duluan yang jadi pegawai tetap nih, gue masih probation. Terus di saat udah lulus probation, dia duluan yang jadi supervisor, gue tetap jadi karyawan biasa. Di saat gue naik jadi supervisor, dia udah jadi GM Iya. atau direktur karena bapaknya yang punya perusahaan. Menurut gue ya nggak bisa dibilang adil nggak adil. Ya misalkan lu jadi direktur ya, berarti lu pasti pengen anak lu juga nanti terusin lu kan. Dan posisi gue yang bukan anak direktur ya, gue mikirnya lebih kayak gini, oh ya kalau emang ternyata performa kerja gue nggak dilihat nih ya, gue bukan oh hidup ini nggak adil enggak, gue lebih nilai kayak oke, berarti ini company ngelihat orang bukan dari performanya, nggak cocok sama pendirian gue lah. Mending daripada gue ngeluh, gue teriak-teriak nggak jelas, nggak ada guna juga, mending gue pindah. Nanti cari jalur lain. Iya. Tapi gue ada kasus sebenarnya yang lebih mendalam sih. Ini kan di posisi ini berarti lu bisa terima ya Iya. atas Soalnya- ketidakadilan itu. Soalnya kasus Betul. dia nih, gue juga merasa kalau posisi gue di dia, gue nggak adil. Gue merasa anjing nih orang. Iya, tapi kan Gara-gara anak direktur punya keuntungan Iya. ini kan, ada Tapi kan orang beda-beda. Iya. Ini gue yang terima nih. Iya. Lu nerima. mungkin Kalau di gue sisi ini si Ferry bisa nerima dan lu nggak bisa nerima. Gua nggak bisa, Tapi coba ya, gue tanya satu kasus nih misalkan yang menurut gue agak cukup mendalam. Misalkan lu warga sipil, salah satu member keluarga lu lagi sakit berat, harus dibawa ke rumah sakit. Misalkan ada serangan jantung atau siapa lah orang terdekat lu gitu. Di tengah jalan pas lu mau masuk tol, tolnya ditutup gara-gara ada satu pejabat atau orang penting negara mau lewat. Gara-gara itu lu jadi telat ke rumah sakit dan orang yang lu bawa mati akhirnya. Di saat itu orang yang lu sayang. ya anggap aja paling dekat keluarga lah ya. Iya. Apa lu masih bisa bilang dunia ini adil? Nah, gimana tuh Fer? Naik ambulan nggak? Ke rumah sakit atau bawa mobil pribadi? Mobil pribadi misalnya. Ya, Mobil misalnya, pribadi. misalnya Iya. kejadian di rumah udah jantung nih. Iya. Maksudnya pasti- dengan sebenarnya kalau misalkan itu tol nggak ditutup, harusnya lu bisa make Sama. it in time ya. Ah, Lu bisa nyampe di rumah sakit dengan cukup. Ini panjang jelasin ya. Jantung lu urgent, misalkan lu nelpon ambulan. berapa Ini menit sih nyampe di dalam rumah? Indo ya. Heeh. Di Jakarta deh kita ngomong kali ya. Tuh ambulan kan nggak secepat kayak di luar aja belum tentu secepat itu ambulan nyampe kan. Iya, karena otomatis jantung. lu Bawa sendiri. bawa sendiri Iya. dan ketutup
penerbitan. Iya. Kita nggak mau tutup, macet deh, kita ketutupnya udah jauh nih, Iya. gara-gara di depan tutup jalan. Iya. Cuma gara-gara ada itu pejabat Pejabat lewat lewat gitu. atau entah presiden lah. Iya. Kalau Ya. gue mikir lebih kayak gini sih, kayak toh kita belum tahu kalau kita in time nyampe rumah sakit tuh orang tolong. Ya tapi anggap aja makanya namanya Ya, anggaplah, misalkan anggaplah let's say, asumsi, let's say, anggaplah let's say, asumsi. asumsinya. Let's say. Selamat. Oke, di situ nggak adil, di situ nggak adil. Nah. Tapi gini, balik ini, coba misalkan lu yang jadi pejabatnya, lu lewat, ya itu memang bukan keuntungan lu jadi pejabat negara ya. Itu kayak protokol deh emang, kalau lu mau lewat pasti lu penutupan jalan, Ada penutupan sebentar lah. keamanan dan lain-lain lah ya alasannya. Susah juga lu mau nyalahin hidup nggak adil, kan secara nggak langsung lu bilang hidup nggak adil karena ini orang yang punya jabatan dikasih apa ya, privilege tuh buat Lebih lewat, tinggi, buat makanya lewat, ditutup bener. jalan. Hmm. Tapi di satu sisi gini ya, aparat yang nahan jalannya nggak tahu. Iya benar. Kalau Nggak ada- dirjen. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sudut pandang dia kan nggak tahu kalau ada Iya. orang itu kan. Well kalau di situ, menurut gua kalau udah gini, gua tarik deh nggak adil. Itu tergantung lu mau terima apa enggaknya bro. Hmm. Bisa balik lagi ya ke yang langsung bilang, mungkin emang jalannya begitu karena kita nggak ada yang tahu nih ke depan gimana. Iya. Nggak bisa ngeliat masa depannya seperti apa kan. Lu bilang nggak adil, gini, gue orang yang nggak begitu apa ya fanatik lah soal agama, Hmm. percaya sama yang di atas gimana. Ya gue percaya ada Tuhan, tapi gue nggak begitu terlalu Fanatik gimana gitu untuk lah. percaya sampai gimana banget kan. Tapi let's say ya, mungkin itu emang yang Terbaik. atas yang di atas lah yang ngatur. Emang caranya tuh begitu dia perginya. Nggak bisa ngomong adil nggak adil gitu. Susah lah kalau mau nyari adil nggak adil kayak ya lu udah di Jakarta, warganya banyak juga. Mungkin ya lu kestuck macet, keluarga lu meninggal. Yang lain pun mungkin ada yang urgent, ada yang lagi, maksudnya yang lagi urgent tuh nggak lu doang gitu loh. Jadi tergantung lu mau nerima apa enggaknya gitu doang. Bener. Menurut gua sih ya udah nggak adil lah hidupnya. On point Enggak, on point banget ya. Gimana ya, gue sebenarnya dulu sempat mikir nggak adil, tapi setelah gue pikir-pikir, setelah habis gue kuliah, gue berasa kadang ya sebenarnya gue nggak bisa punya definitif answer sih, tapi untuk sekarang gue mikir kadang adil kadang nggak adil gitu. Kan kadang-kadang kalau lo mau lihat kan dari overall kan, siapa tahu itu orang yang bapaknya meninggal selama ini enjoy his life atau her life kan. Itu Dia so many mungkin hidup happiness. berwarna kan. Ya, Jadi nggak mungkin lu seneng terus, Intinya ada masalah terus masuk dalam hidup lah intinya. masih ada aja masalah. ya maksudnya mungkin dia hidupnya udah enak banget dan Jadi dia kayak just cobaan lah gitu. get that one problem gitu. Sedangkan mungkin yang pejabat itu jadi pejabat dia hidupnya susah banget. Udah beda Dari masalah. awal susah jadi supir dulu sampai sekarang disetirin orang. Jadi makanya itu sebenarnya susah buat bisa lihat overall, harus ditimbang gitu loh. Dan Adil yang bisa nggak adil. ditimbang cuma Tuhan doang. Iya. Tapi memang ada kasus di mana menurut gua kadang hidup bisa adil sih. Gimana coba jelasin ke gue deh. Atau ya gue sering lihat, gue sering dengar cerita juga dari bokap gue atau kalau pada sih dari keluarga gue, kan keluarga besar gue juga ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya susah kan. Ada yang awalnya hidupnya susah. Lu yang paling enak kan deh. Apa? Lu yang paling Dari enak. kita berlima cuma lu paling enak kan? Iyalah. Iya. Amin. Jawaban paling aman. Amin. Perut lu nggak bohong deh. I hope so kan. Jadi ya apa ya, maksudnya awalnya hidupnya susah, dia banyak challenges, very hard kayak semua aspek kehidupannya, apalagi kalau finansial kan nyebar ya. Kalau lu nggak ada duit itu pasti nyebar ke seluruh area kehidupan lu kan. Terus sampai akhirnya dia jadi sukses, akhirnya dia udah tahu nih, oh salah keluarga gue di sini, gue harus gini. Akhirnya dia hidupnya setelah dia mau berubahnya ya udah sampai dia mati ya udah enak. Tapi kan ada juga orang yang kayak maksudnya hidupnya awalnya enak, terus karena udah keenakan gitu, nggak pernah belajar susah, bapaknya udah nggak ada, dia nggak bisa ngurusin bisnis, akhirnya Hancur. miskin, Collapse. mati meninggalnya sedih gitu loh. Jadi ada nggak kira-kira pengalaman lo orang tentang hidup tuh yang lu pandang sisi pandang orang lain, orang baik tapi kok dipandangnya sampai masuk misalnya kantor polisi atau apa, kayak lu merasa orang baik tapi kok hidupnya kayak nggak adil gitu. Oh. Ada yang punya nggak? Oh gue ada tuh, ada Pengalaman gitu. temennya bokap gue, orangnya baik ya, baik banget, kayak orang salah satu orang paling baik yang pernah gue kenal ya. Soalnya kan gue kenal dari kecil, tapi dia kayak apa ya, dari dulu hidupnya susah gitu loh, kayak kerjaannya kayak
nggak bagus, dan oleh karena itu jadi kayak dia hubungan sama anak-anaknya sama istrinya juga nggak bagus. Pokoknya kayak udah hidupnya segala area tuh udah susah banget lah, finansial maupun keluarga. Nah waktu itu sempet dia nggak salah apa-apa terus kayak dijebak narkoba gitu loh. Jadi kayak dites gitu padahal dia nggak pakai, tapi kayak somehow buktinya ngarah ke dia. Akhirnya dia di penjara bro, padahal orang baik men. Tapi bisa nebus gak? Nggak bisa bro, nggak ada duit, gimana cara nebus ya? Masuk penjara akhirnya. Penjara. Itu tapi faktornya apa dijebak? Apa gitu? Lagi apes aja bro, maksudnya orang kayak lu pernah dengar kan orang baik, tapi kayak shit happens to them gitu. Kayak yang kayak temennya bokap gue ini kayak bener-bener baik, bukan orang jahat, dia nggak pakai narkoba, tapi udah hidupnya dari awal susah banget, nggak ada duit, kena masalah kayak gini lagi, kurang nggak adil apa cuma, ya nggak sih, udah dari awal hidup susah, terus ketiban lagi masalah gede. Tapi Gimana itu cara dia bayarnya dia nggak cari tahu itu, maksudnya kayak ya orang kecil, lu gimana buktiin ya susah lah. dan Iya. nggak ada channel juga ya. Nggak ada kan orang Nggak ada power. nggak berduit, Nggak ada power. iya. Oke. Ya udah dia cuma terima nasib doang gitu. Nggak punya privilege. Terima nasib. Susah. Oh gua harus masuk penjara sekarang, ya udah. Tapi kalau misalnya seandainya dibalik dia ada privilege, berarti tinggal tembus bayar aja kan. Ya kalau ada, tapi kan ini dia orangnya duitnya nggak ada bro. Tapi kadang kan orang malah justru kebalikan ya, orang yang punya duit malah yang bertingkah biasanya. Bener nggak sih? Ya banyak kan orang berduit yang nabrak Malah salah bebas. di- Banyak sih tuh. masalahnya diselesaikan pakai duit, ujungnya Iya, pakai duit juga kan. banyak itu. Nah, kalau dari sudut pandang kayak gitu lu malah bilang nggak adil ya? Ya menurut gue sih nggak adil, udah dari awal dia sebelum kena kasus hidupnya udah susah, duitnya ada, keluarganya berantakan, terus kena masalah kayak gini lah. Gila kan, kayak semua area kehidupannya dia jelek banget. Iya, Jelek. bala. Tapi menurut gue kayak bukannya di hidup emang harus selalu ada yang plus dan ada yang minus ya. Maksudnya? Gini, dia masuk penjara itu gara-gara korban cepuan temennya kan. Dia dicepuin sama temennya. Ya Iya. sebenarnya temennya itu yang make. Ya dia nggak pakai. Iya, dia nggak make, temennya make, temennya nggak masuk penjara, dia yang masuk penjara. Iya. Gitu kan. Tapi bukannya apakah emang hidup seharusnya seperti itu? Maksudnya? Jadi ketika ada yang plus, selalu ada yang minus. Kayak misalkan nih, kayak let's say kayak di dunia saham misalkan. Ketika ada yang untung pasti ada yang rugi bro. Nggak bisa semuanya untung atau semuanya rugi. Ya berarti nggak adil loh. Bukan masalah adil nggak ada sebenarnya sih. Cara berpikir doang sih. Kalau lu bisa untung, kenapa lu nggak bisa rugi gitu? Nggak, maksudnya poin gue tuh kalau kayak saham, gimana ya, menurut gue bukan saham sih mas, susah kalau bandingin saham. Oke, atau misalkan lu apa ya? Menurut lu di dunia ini bisa nih, berarti kan lu ngomongnya kalau dunia yang adil itu berarti harusnya semuanya enak, Balance semuanya seneng. balance Malah menurut gua dunia ini karena balance itu kayak yin and yang bro. Saling melengkapi. Iya. ini lu berarti ngomong dari perspektif dua orang yang berbeda kan, ada orang yang diuntungkan, ada orang yang Dirugikan. dirugikan kan. Iya. Nah kalau buat gua, maksud gua tuh nggak adil dalam arti gua ngeliat dari sisi satu orang ya dong. Kalau kayak kasusnya teman bokap gua nih, dia nggak ada balance nya mas. Beda cerita misalkan gini, dia dari awal hidupnya enak, oke, dan dia kena narkoba emang mungkin gara-gara salah dia sendiri, dia bergaul sama orang yang salah atau dia emang banyak musuhnya. Itu kan maksudnya balance gitu loh, dia Iya. udah hidupnya udah enak, atau mungkin bukan salah dia lah, dia emang apes aja tapi hidupnya enak, keluarganya ada, finansialnya juga oke. And he got that one problem yang menurut gue balance-nya yin and yang-nya buat gue di sana. Dia udah dapat enaknya, dia dapat nggak enaknya juga, gantian dong. Tapi kan kenyataannya dunia nggak kayak gitu. Malah kebalik. Gue iya. Ada kan orang yang kayak koruptor yang bebas terus gitu kan. Nah, iya kayak gitu-gitu. Kayak nggak pernah Cuma dipenjara. maling, nenek-nenek maling ayam dipenjarai 2 tahun. Tapi orang yang koruptor apa yang Iya. di salah mereka, kita udah tahu mereka pakai duit rakyat, tapi kenapa malah nggak di penjara malah Iya, makin maksudnya makin bebas. bebas, Makin bebas gitu. Oh, buruk-buruknya dari yang lu lihat doang. Nggak tahu sih, tapi
kayak kalau gua rasa hidup itu bakal balance sih, Bre. Ketika shit happens nanti selalu ada kayak hal yang bagus juga terjadi. Ibaratnya kalau nggak ada orang jahat ya nggak bakal ada polisi gitu aja. Oke. Nggak ada. Nah tadi gua kan kasih argumennya kan yang kayak gitu kan, kalau nggak ada orang jahat nggak ada polisi, nggak ada orang yang sakit nggak ada dokter. Gitu. Makanya tadi awalnya kan gua bilang hidup secara keseluruhan bakal ada plus ada minusnya. Itu juga beberapa mungkin kasus-kasus masalah yang kayak gue sempat mikir terus sih, kayak orang yang jabatan tinggi itu lah, yang itu mereka lebih merajalela gitu loh. Contohnya koruptor, kenapa mereka sampai begitu, kenapa mereka sampai mau nyekek rakyat miskin lah, intinya rakyat biasa. Lu udah enak kok malah makin nyekek, ya lu malah tolongin lah gitu paling enggak. Karena kan beberapa pejabat-pejabat tinggi mungkin ada yang baik, tapi ada juga ya kan yang kita pandang baik, ada yang kita pandang nggak baik pun ada. Tapi kembali lagi, kalau kita jadi orang yang pejabat yang nggak baik itu mungkin kan karena dia ada sesuatu yang menurut dia kebutuhan yang tadi dibahas kan. Oh mungkin dia ada butuh, kenapa makanya dia harus nyepuin temennya, mungkin ngebiayain keluarganya atau ngasih makan anaknya, nyokolain, makanya dia butuh itu, nyokolain sampai luar negeri kan mungkin juga. Emang dipandang orang nggak adil. Ya tapi kan berarti emang ketidakadilan tuh tetap eksis. Pasti. Teman bokap gua ini. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau adil tuh juga hidup adil yang kayak Hamid bilang ini kan, ya benar juga. Karena kalau semua adil, semua orang kaya semua, jadi bos semua. Iya kan? Maksud gua tuh gitu, Dre. Ada polisi bro. Iya, kalau semua orang baik, polisi nggak ada di Ntar, dunia ini. ntar ada polisi banyak banget yang jadi penjahat siapa sih? Adil, bersyukur gitu ya. Ya nggak gitu juga lah, itu namanya anjing bro. Itu bukan bersyukur teman. Banyak argumen deh. Iya lu banyak Lu argumen. lupa kita debat dari malam sampai subuh. Anjing baru bro. Lu bilang nggak adil, nggak adil. Itu udah 5 tahun yang lalu anjing. Zaman kita itu aja buat lu pada yang nonton ya. Ini behind the scene nih. Tapi bener ya.